Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review ya series Tira from Bumi Langit Cinematic Universe Jagat Cinema Bumi Langit episode ke-7 ya teman-teman. Jadi ini nanti series Tira berjumlah 8 episode ya. Aku koreksi dari video aku yang kemarin, karena memang satu season Tira ini hanya berjumlah 8 episode, sehingga episode ke-7 adalah episode akhir-akhir menuju ending ya. Series Tira ini nanti di episode ke-8 yang akan rilis Jumat ini ya teman-teman. Wah, gila banget sih ya. Ini series Tira betul-betul beyond my expectation banget ya guys ya. Setelah nonton 7 episode sampai episode yang ke-7 ini, klimaksnya dapat banget. Intensitas dan arc dari tahapan bagian dari develop perkembangan karakter si Suci ini oke banget dan keren ya guys. Cuman ada beberapa yang mau aku komentarin juga ya selama nonton series Tira sampai ke episode ke-7 ini. Cuman kemarin episode ke-6 dan episode ke-7 itu ada kayak sinetron-sinetronnya sedikit ya. Ada beberapa hal, adegan-adegan yang gak masuk akal dan terlalu dipaksakan gitu ya teman-teman ya. Sehingga build up yang sudah dibangun dari episode 1 sampai episode ke-5 itu kayak, hah, kok jadi seperti ini gitu. Pasti kalian tahu deh apa maksud aku dan adegan atau scene yang mana ya. Kematian si England, juga penculikan Pak Gun, serta kematian Pak Gun juga, serta konflik yang bertele-tele terus kayak muter-muter gitu, nggak langsung straight to the point ya guys. Karena kayak sinetron banget sih ya. Tapi jujur setelah nonton episode ke-7 naik lagi nih hype-nya ya teman-teman, karena memang menuju ending di series Tira ini. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastay, segera join ya. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastay. Jadi episode ke-7 ini dibuka dengan melanjutkan konflik episode ke-6 dan episode ke-5 kemarin, di mana Ben Suci itu berhasil menemukan nih saksi kunci ya, satu orang yang selamat dari kebakaran pabrik beberapa tahun yang lalu yang bisa menjadi bukti untuk memberatkan ya si Angkasa Prabaswara itu ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi. Tetapi ternyata saksi kunci ini malah dibunuh langsung ya oleh si polisi tersebut ya. Kasian banget ya. Ben pun gak expect ya kalau polisinya ini adalah polisi jahat. Ternyata polisi ini komplotannya si Angkasa Prabaswara. Next kita melihat di sini Haikal ya yang mengunjungi rumahnya Maudi. Nah ini nih yang aku kesel banget ya. Di episode sebelumnya si Maudi ini bucin banget sama si Haikal ya, sampai dia tidak mau mendengarkan nih perkataan dari sahabatnya si Suci bahwa Haikal ini orangnya jahat ya, membuat persahabatan mereka merenggang. Di sini pun Haikal melakukan kekerasan kepada Maudi untuk bertanya kemana si Suci ini pergi ya, tapi Maudi tidak ingin berkata. Kemudian di sini terlihat ya bahwa saksi kunci kebakaran pabrik oleh Angkasa Prabaswara itu dibunuh dan ditembak kepalanya oleh polisi Kadrus ini ya teman-teman. Jahat banget ini polisinya. Di tempat lain, di tempat penyekapan, Suci itu berusaha keluar dari kerangkeng penjara yang sudah dialiri oleh listrik, namun selalu gagal ya teman-teman ya. Di kediaman Angkasa Prabaswara terlihat di sini dia membuka buku kitab lama kunonya naga Tira itu ya, dimana ia ingin mencari nih bagaimana bisa melepaskan 3 naga yang berada di badannya si Suci ini ya. Naga yang pertama ia dapatkan, terus naganya si Deo, terus naganya si England itu ya guys. Jadi ada 3 sekarang naga yang ada di dalam badannya si Suci ini. Haikal yang berada di kediaman Angkasa Prabaswara ini kan memang sudah menyadari di episode sebelumnya bahwa Angkasa itu bukan ayah sesungguhnya ya teman-teman. Ia pun ditangkap nih oleh polisi karena memang terduga pelaku pembunuhan dari Pak Gun itu ya teman-teman. Ialah yang menembak sniper itu ya, yang dimana memang si Angkasa ini juga lah yang membocorkan kepada para polisi bahwa si Haikal inilah yang sang pembunuh si Pak Gun itu. Jadi kayak dia memfitnah sendiri karena memang itu kan bukan anak kandungnya, dan dia juga kesal sama si Haikal ini yang selalu berbuat kesalahan dan tidak bisa dia kendalikan lagi. Sesampai di kantor polisi dimulailah nih interogasi antara si Angkasa dan Haikal di sini ya teman-teman ya, dimana Haikal akhirnya membocorkan akan sifat jahat dan juga ketamakan si ayahnya Angkasa itu ya, dan bagaimana ia dimanipulasi ayahnya untuk berbuat kejahatan membunuh Pak Gun itu. Sedangkan Angkasa seperti biasa ia melakukan hal kegiatan liciknya dan cuci tangan gitu ya, melimpahkan semua kesalahan kepada si Haikal anak angkatnya itu teman-teman. Di tempat lain, Ben itu sudah melaporkan ke kantor polisi mengenai perihal penculikan anak-anak dan juga saksi kunci dari kebakaran pabrik. Namun Ben juga mengetahui dari kantor itu pula bahwa saksi kunci itu sudah mati terbunuh ya guys, dan ini membuat Ben tidak bisa percaya sama siapa
siapapun lagi termasuk pemerintah serta penegak hukum. Jadi memang ya teman-teman, episode ke-7 ini banyak banget yang terungkap, plot twist yang terjadi dan tambah seru ya. Karena makin lama satu persatu makin terungkap nih kebenaran dan kebusukan mereka semua ya guys. Merasa udah menang dan udah berada di atas langit banget si angkasa ini ya. Tiba-tiba di kediamannya didatangin nih oleh si Tante Widya itu ya teman-teman. Atau juga si Widya ini juga salah satu naga juga ya. Kekuatannya nggak perlu tidur ya. Jadi ada naga juga nih di dalam badannya si Widya ini, mengancam Prabaswara bahwa ia akan membeberkan kejujuran dan fakta ke media serta masyarakat jika si angkasa ini tidak segera menyerahkan diri ya. Semuanya sudah dibunuhnya, saksi kunci kebakaran pabrik, Haikal anaknya dijebloskan dan semuanya. Bahkan membunuh lawan politiknya si Pak Gun itu yang membuat si Widya ini patah hati dan sakit hati banget ya dengan tindakannya si angkasa Prabaswara ini. Mendengar ancaman dari si Widya, angkasa ini pun mulai panik ya, karena dia nggak mau nih kebenaran dan fakta kejujuran akan dirinya itu terungkap ke masyarakat. Bisa-bisa dia diselebel. Di penjaranya Haikal berhasil kabur ya. Ini nggak tahu scene-nya kocak banget ya. Polisinya geblek bener. Kok bisa-bisanya ini kabur ya guys. Dan si Suci itu berhasil keluar dari penjara atau kerangkengnya itu, namun ditangkap kembali dan dibawa ke tempat ritualnya si angkasa ini. Angkasa pun sudah lengkap ya dengan jubah merahnya itu, merapalkan mantra yang ia hafal dan lihat dari buku ancient, buku kunonya itu, untuk mengambil kembali kekuatan atau naga yang ada di dalam badannya si Suci ini ya. Namun ternyata 3 naga tira ini nggak mau nih keluar dari badannya Suci. Mereka nyaman di dalam badannya Suci, malah memberikannya kekuatan seperti api gitu ya. Suci pun langsung menyerang bagian wajah dan matanya si angkasa ini, membuatnya buta ya, dan mengalahkan semua nih pasukannya si angkasa Prabaswara ini dan berhasil kabur dari tempat penyekapan ritual tersebut. Haikal pun pergi ke kediamannya si Maudi untuk meminta maaf ya. Dan di sini ia pun mendengar kabar bahwa ayahnya itu terluka dan dibawakan ke rumah sakit ya teman-teman ya. Suci pun datang ke rumahnya Widya ya untuk minta bantuannya. Namun tanpa sengaja ia masuk ke dalam ruangan ritual yang penuh lilin dan foto-foto korban bocil-bocil naga tira. Jadi di sini pun Suci sadar ternyata si Widya ini adalah naga juga kemungkinan ya. Awalnya kan dia memang belum sadar. Untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi hal tersebut, ia pun mengajak Ben untuk melihat badannya si Widya ini apakah ada sosok bayangan naga itu ya. Ternyata memang ada ya menurut kacamata dan penglihatannya si Ben ini. Akhirnya Suci pun percaya bahwa ternyata si Widya ini juga naga tira. Di televisi terlihat ya live konferensi pers oleh si Widya ini ya untuk mengungkap nih kejahatan dari angkasa Prabaswara ini. Widya juga ternyata itu merekam ya pembicaraan mereka diam-diam dan memutar rekaman itu untuk diperlihatkan dan didengarkan ke khalayak ramai. Akhirnya terungkap juga nih ya semua kriminal kejahatan dan juga kelicikan si angkasa Prabaswara ini. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dengan matanya yang buta diperban gitu ya teman-teman ya. Namun ternyata di rumah sakit kesusupan nih oleh si Haikal ya. Haikal memberikannya racun dan meminumkannya sehingga si angkasa ini pun mati karena diracun, dan naganya, 2 naganya itu berpindah ke dalam tubuhnya si Haikal ini. Terlihat di sini Haikal mendapatkan semua kekuatan ya dari ayahnya si angkasa itu ya teman-teman. Wah gila sih. Ini betul-betul out of expectation banget ya. Ben juga di sini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si anak yang hendak ditumbalkan itu ya. Membuatnya harus ikutan mati dan hilang gitu ya teman-teman. Menggunakan kekuatannya sekali lagi untuk mengusir roh jahat itu ya. Ini roh setan mungkin ya. Next kita melihat scene di sini. Akhirnya ya si anak itu malah kerasukan dan gak jelas banget ya. Kasihan banget sini anak. Si Suci pun bangun ya. Ia pun bersedih karena kehilangan si Ben. Namun ia melihat ya video-video si Ben menjelaskan bagaimana bisa menyelesaikan semua kutukan ini ialah dengan membatalkan perjanjian dan mengirim kembali roh 9 naga tira itu ke alam atau dunia mereka ya guys. Di sini Haikal kembali ke rumah dari angkasa dan seolah-olah menggantikan ayahnya gitu ya. Juga ikut meminum obatnya si ayahnya untuk bisa menghentikan glitch-nya gitu ya. Jadi dia juga mendapatkan kekuatan si ayahnya dari naga ayahnya si angkasa itu. Widya pun di sini juga terkejut, ternyata Suci ini juga punya naga. Widya pikir Suci berusaha untuk mengambil naganya itu ya. Dan mereka pun berpisah gitu ya teman-teman. Next kita lihat lagi nih, nanti episode final episode 8 akan seperti apa lagi. Jadi itu ya episode ke-7 ya teman-teman ya. Oke dan well presentation banget ya. Banyak banget konflik yang terjadi dan permasalahan yang mulai terungkap satu persatu. Episode final episode ke-8 pasti akan tambah pecah dan tambah gila lagi ya. Oke guys, itu dia breakdown singkat dari aku untuk episode ke-7 series Tira. Semoga bisa membantu menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Bye bye guys and see you next time.